Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah, marhaban ahlan wa sahlan li talabatil ilm. Wilujeng sumping kepada para penuntut ilmu di TIS Talabul Ilmi Syar'i, TV Islam yang kita alhamdulillah berada di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya adalah Masjid Al-Musyawarah Cimbeliut, Bandung. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tatkala beliau menyampaikan suatu khabar yang ini menggembirakan kita, karena siapa saja yang dia berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, Nabi katakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum yang berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang mereka membaca Al-Quran. Yatluna kitab Allah, tala yatlu tilawatan, membaca. Di sini bukan hanya kita mengeluarkan kata-kata yang kita lihat terhadap tulisan, namun juga harus diiringi dengan tadabbur, harus diiringi dengan kita memahami, kemudian diikuti pula dengan tatbiq, amalan. Setelah seseorang membaca, diiringi harus dengan tadabbur, memahami, kemudian dia juga harus mengiringinya dengan amalan. Itulah tilawah. Berkumpulnya suatu kaum di dalam masjid dan mereka membacakan Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling belajar. Ya, mereka mengadakan ta'lim di antara mereka. Seperti yang kita lakukan ini.
insya Allah Ta'ala merupakan suatu kaum yang Nabi sabdakan, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman, sakinah. Ya, kalau antum ingat kata ini, pasti ingatnya di mana? Sakinah, mawadah, warahmah. Oh, lagi akad nikah nih. Ya, sakinah, tenang. Tidak seperti malam-malam yang berlalu seperti semalam, saat orang-orang tanpa disadari atau memang karena kejahilannya, ketidaktahuan alias kebodohannya, menyerupai suatu kaum, ya, ikut-ikutan doang karena banyak alasan-alasan yang tidak dilandasi dengan din, dengan agama. Sebagian mengatakan seru-seruan, sebagian mengatakan ramai, ya, ingin melihat percikan kembang api. Allahul musta'an wa ilaihi tuklan. Dan ini harus terus kita peringatkan terhadap saudara-saudara kita yang mereka bertasyabuh kepada suatu kaum, padahal Nabi kita melarangnya. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai, mengikuti suatu kaum, maka mereka seperti kaum tersebut. Sedangkan tahun baru, pergantian dalam tahun Masehi itu bukan dari Islam, ya, itu merupakan bagian dari tradisinya orang-orang kufar, orang Nasrani. Mereka mempunyai hari rayanya di penghujung tahun, diiringi dengan akhir tahun pergantiannya. Makanya ada istilah apa? Nataru. Ya, Nataru. Itu istilah yang mungkin belakangan terdengar, karena itu sepaket. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, maka ingatlah minimal 17 kali, ya, 17 kali kita mengingatkan diri kita, dan Allah telah murka kepada dua kaum. Yang satu dimurkai, yang satu tersesat. Kita pun minta kepada Allah agar berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Jalannya orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat. Allah telah berikan nikmat, ya, kepada diantaranya para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Itulah kaum yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Namun sebaliknya, suatu kaum yang Allah murkai, ghair, bukan, al-maghdub, yaitu dimurkai sama Allah. Dia adalah siapa? Jawab, Yahudi. Itu dimurkai. Ya.
Masa kita mau menyerupai orang-orang yang dimurkai sama Allah? Ya, orang Yahudi tahu kebenaran tapi enggan, tapi menolak untuk mengikutinya. Tahu Rasul, Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad, gara-gara dari kalangan Arab gengsi nggak mau ngikutin. Ya, itulah tahu kebenaran tapi tidak mau ngikuti. Maka jika ada kaum muslimin yang tahu kebenaran dia tidak mau ngikuti, seperti Yahudi jadinya. Kemudian yang dolal, yang sesat, dia adalah Nasrani, kata para ahli tafsir. Kenapa Nasrani sesat? Jawab, mereka beribadah bi ghairi ilm, tanpa disertai dengan ilmu. Semangat ibadah tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Coba perhatikan ibadah-ibadah mereka. Apakah berlandaskan dengan kitab mereka yang disebut Injil, yang tidak murni lagi? Gak ada. Ya, nyanyi-nyanyi, bahkan diiringi dengan alat musik. Ya, gak ada landasan mereka dalam beribadah. Maka janganlah kita menyerupai, bertasyabuh dengan kedua kaum tadi, yang satu dimurkai, yang satu disesatkan. Orang Yahudi menyeru orang-orang ibadah ke tempat ibadahnya dengan meniup trompet. Nasrani menyuruh kaumnya untuk beribadah dengan lonceng. Tak jam 12 malam, kalau semalam tadi pergantian tahun baru Masehi begitu. Ya, seluruh ibadah-ibadah Nasrani itu tempatnya membunyikan itu. Sedangkan petasan, kembang api, ya, ini adalah dari Majusi, orang-orang Konghucu. Ya, mereka menggunakan ini dalam suatu perayaan mereka. Miskin sekali, miskin kaum muslimin yang tidak tahu ilmu. Apa miskin? Nggak punya duit, padahal mereka banyak. Miskin itu bahasa Arab artinya kasihan. Ya, kasihan. Yang mereka masih bertasyabuh kepada suatu kaum. Ya, dalam suatu waktu, wah, mereka bersorak ceria, ya. Padahal tasyabuh itu bisa saja jatuh ke dalam kekafiran, ya, keharaman. Ya, dijelaskan oleh Syekh Sabt. Ya, beliau menjelaskan seperti minum saja, walaupun air putih, kalau kita apa namanya itu, sulang, ya, apa, bersulang, ting, diminum. Itu kalau niatnya gaya kayak orang kafir, itu termasuk tasyabuh. Ya, jadi haram. Padahal zatnya halal. Tapi dia dari hati, wah kayak orang bule, kayak orang barat, ting, ya. Nah, itu jatuh kepada tasyabuh. Ya, artinya kalau itu suatu adat kebiasaan yang khusus buat orang-orang kafir, itu adalah terlarang. Nah, tadi kita lanjutkan satu kaum yang dia berkumpul di antara rumah, ya, di antara rumah-rumah Allah, membacakan Al-Quran, mereka belajar, ya, ada ta'lim di sana. Ya, yatlun illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketentraman di dalam majelis tersebut. Itu pertama, ya, keuntungannya sakinah. Ya, wa ghasyyathumur rahmah, dan mereka yang ada di dalam itu dicucuri rahmah, kasih sayang Allah. Ya, itu yang kedua faidahnya kalau berkumpul di suatu majelis ilmu. Ya,
dicucurkan. Adanya sakinah itu lantaran para malaikat nanti turun. Ya. Kalau malaikat turun di suatu majelis dan kita ketahui malaikat merupakan makhluk Allah yang paling taat, ya, berarti disitulah rahmat akan tercurahkan. Ya, malaikat beda dengan kita. Makhluk yang gak pernah ngeyel sama Allah, makhluk yang gak pernah membangkang kepada Allah, ya, yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Setelah dicucuri rahmat orang-orang yang berada di majelis ilmu, ya, kemudian barulah para malaikat akan menaungi. Wa khufathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebutkan, ya, fulan di sisi para malaikat. Tuh si fulan sedang bermajelis, tuh dia sedang mencari ilmu. Ya, dia mendengarkan kitabullah, dia mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jamaah yang Allah muliakan, faidah, benefit. Apa benefit? Keuntungan bagi orang-orang yang menuju dan duduknya bermajelis ilmu. Taib. Kita akan lanjutkan risalah hadhihi da'watuna wa aqidatuna, buah karya Abu Abdurrahman Syekh Al-Alama Abi Abdurrahman Muqbil rahimallahu ta'ala. Poin ke-20 terakhir sudah kita bahas di halaman 13. Ya. Kalau kita ulangi, poin ke-20 ini adalah na'taqidu an la izza wa la nasra lil muslimin hatta yarji'u illa kitabillahi wa sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkeyakinan tidak akan ada izzah, tidak ada akan kemuliaan dan tidak ada pertolongan bagi kaum muslimin sampai mereka kembali kepada Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ana tambahkan apa? Ala fahmi sahabah, ala fahmi salafil ummah, ala fahmi salafis salih. Jadi keduanya ini harus dipahami dengan orang-orang yang pertama kali memahami. Siapa lagi kalau bukan para sahabat? Ya, jangan memegang Al-Quran dan As-Sunnah tapi dengan pemahaman orientalis, pemahaman orang-orang yang belajar agama di mana, ya, di negeri-negeri barat misalnya, ya, yang mereka menyebutnya cendekiawan muslim, ya, tapi lulusan dari Philadelphia, apa, New York, apa, Los Angeles, ya, ini musibah. Belajar agama kepada orang-orang yang ngambil pelajaran agama Islamnya di negeri barat. Ya, kalau itu afiliasinya ke negeri asalnya Islam, ya. Sekarang sudah banyak, ya, berdiri jamiah-jamiah, universitas-universitas yang berafiliasi dengan universitas yang ada di Saudi misalnya. Ya, seperti Imam Muhammad Saud University itu, Islamic University, ya, di sini Lipia Jakarta, ya, atau yang di Minnesota Amerika juga itu lulusan-lulusannya membangun jamiah universitas, ya, dengan kurikulum-kurikulum yang seperti di UIM Madinah, ya, atau apalagi Mediu yang di Kuala Lumpur itu juga kurikulumnya, ya, matkulnya, mata kuliahnya juga dari UIM Madinah, ya, Saudi Arabia. Kurang lebih demikian.
Wahid wa isrun 21. Nubghudul ahzabal mu'asirah. Kita membenci ahzab, jamak dari hizb, golongan atau kelompok. Mu'asirah, ya, zaman ini ya. Zaman-zaman sekarang ini. Kita membencinya, kita tidak menyukainya, seperti al-hizba suyu'i, komunis. Alhamdulillah sudah hilang kalau di Indonesia. Secara apa? Secara yang zahir nampak partainya itu ya sudah tidak ada, tidak diakui oleh pemerintah. Tapi mungkin sisa-sisanya, pemikirannya masih ada sampai sekarang. Ya, ateis, orang-orang yang nggak percaya kepada Rabb, kepada Tuhan. As-suyu'i al-mulhid, ya, yang menyimpang, yang kafir. Wal hizbal ba'athi al-mulhid, ya, ba'ath ini, ba'athi itu partai kebangkitan. Di negeri Irak, di negeri Suriah ada. Kalau nggak salah ini partainya Saddam Hussein. Kalau di Irak, Ba'ath itu artinya kebangkitan orang Arab itu. Mereka bikin partai, golongan. Wal hizban nasari al-mulhid, ya, Nasari al-mulhid, yang kafir, yang menyimpang. Wal hizbal istiraqil mulhid, istiraki sosialis, ya, komunis sosialis, yaitu satu paket juga. Yang kita pernah bahas Lenin, Karl Marx, yaitu istiraki. Wal hizbar rafidi, ya, al-marik, ya, rafidah, Syiah rafidah, ya. Maka hizb-hizb seperti ini itu banyak dan ada di negeri tempat Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala hidup. Maka kalau kita berkaca kepada negeri kita, ya, hizb-hizb yang ada itu kalau menyimpang daripada mana akidah Islamiyah, maka itu adalah menyimpang, ya, dan bahkan merusak. Wa nara anna an-nasa yanqasimuna ila hisbain. Kita memandang bahwasannya manusia, ya, manusia itu mereka bagi kepada dua golongan. Hizbur Rahman, golongan Ar-Rahman, Hizbullah, golongan Allah. Ya, tapi bukan Hizbullah, partai yang ada di Beirut, di Lebanon. Ya, itu merupakan isinya orang-orang Syiah. Ya, Hizbullah yang di sana, bukan golongan Allah, bukan partai Allah, bukan kelompok Allah. Ya. Hizbur Rahman, kelompok Allah, ya, Rahman, dan wahumul ladzi tantabiqu alaihim arkanal Islam, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan, mempraktekkan, ya, bagi mereka itu rukun-rukun Islam. Ya, kam arkanul Islam khamsah atau sitah? Khamsah. Uzkur arkanul Islam. Uzkur arkanul Islam, arkanal Islam. Wa hajj.
ila bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu dia 5 rukun Islam. Ya, ruknun, ya, tiang-tiang, ya, sandaran, ya, dasar, substansinya orang Islam harus tahu. Dan ini rukun-rukun Islam telah banyak para ulama menjelaskan. Kurang lebihnya ada 2 dalam hadis Arba'in Nawawi yang menjelaskan tentang rukun Islam. Yang pertama ada di hadisnya Jibril alaihissalam, ya, hadis yang cukup panjang juga. Dan hadis yang ketiga tentang rukun Islam, ya, dan ini merupakan pilar atau sandaran atau dasar yang agung. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma, hadis tentang bunyal Islam, bangunan Islam. Kata Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin. Dibangunnya agama Islam ini atas 5. Dibangunnya Islam di atas 5 perkara, 5 dasar. Syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama dia adalah bersyahadat, ya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus salah, menegakkan, mendirikan salat, wa ita'az zakah, menunaikan zakat, ya, wa hajjil bait, wa sham Ramadan. Ini yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, dia menyebutkannya puasa di akhir. Ya, tapi ini tidak bertentangan dengan yang haji baru belakangan. Ada faidah-faidah yang mesti kita dapatkan dari hal ini. Disebutkan oleh Dr. Agus Hasan Basri hafizullah ta'ala, ya, untuk dia memberikan faidah-faidah terhadap hadis bunyal Islam ala khamsin. Beliau hafizullah ta'ala mengatakan tentang rukun Islam ini bahwasanya al-islamul muradu bihi ma taqaddama fil hadis sabiq, ya, sudah dijelaskan di hadis Jibril, tapi disebutkan yang lain tentang arti Islam. Kalau tadi Islam yang rukun-rukun Islam itu disebutkan tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Nah, disebutkanlah Islam anta syahada alla ilaha illallah sampai seterusnya, dan itu merupakan rukun Islam. Tapi ada ta'rif, definisi Islam yang lain, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati. Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan mengesahkan, ya, berserah diri kita, al-istislam. Tapi penyerahan diri kita harus disertai dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh pada Allah dengan ketaatan,
ya, wal khulusu minasyirki, juga harus disertai dengan memurnikan dari kesyirikan, bersih, tidak tercampur dari kesyirikan. Nah, itu dia orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Wa hadhihi da'aimuhu wa arkanuh. Inilah apa? Da'aimu, ya, pokok atau dasar rukun-rukun, dan rukun sesuatu, ya, tiang sesuatu yang sisi-sisanya nanti itu akan menjadi lebih kuat, ya. Alladzi huwa juz'un minhu dakhilun fi mahiyatihi, dan itu bagian, ya, dari yang ada di dalamnya suatu dasar. Jadi tiang-tiang rukun, ya, dasarnya harus kuat, rukun-rukunnya ya nanti, ya, tiang-tiangnya itu, tempat sandaran itu akan membuat bangunan itu kokoh. Naam. Sanian, yang kedua dari hadis tentang rukun Islam yang 5, ya, jangan sampai tidak tahu ada rukun Islam yang 5 ini. Fihi bayanu izmu sya'ni hadhil khams, dan hadis ini, ya, hadis bunyal Islam ala khamsin, adalah penjelasan yang agung, ya, tentang perkara 5. Wa anal islama mabniun 'alaiha, Islam itu tetap terbangun di atasnya yang 5 tadi. Kita sudah bersyahadatain, kita menegakkan salat, kita menunaikan zakat, haji, dan berpuasa di bulan Ramadan, ya, itu tiang-tiangnya yang harus kita ketahui juga kita amalkan. Naam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaum ramadan. Faedah ketiga dari hadis bunyal Islam ala khamsin, dibangunnya Islam atas 5 perkara. Fihi tasbiyatun ma'nawiyun, ya, di dalamnya ada penyamaan makna, yaitu apa? Wa huwa tasbiyatul islami bil bina'il hissi, yaitu penyamaan dengan Islam dibangun dengan hissi, ya, hissi itu perasaan, ya, dengan rasa, ya. Fakama anal bunyan al hissi la yakuma illa ala a'midatihi, ya, sebagaimana, ya, bangunan-bangunan perasaan itu yang tidak akan tegak kecuali dengan adanya, ya, sandaran-sandaran, tiang-tiang. Fakadzalikal Islam, demikian juga Islam, innama yakum ala hadhil khams, sesungguhnya hanyalah Islam itu akan dibangun dengan 5 perkara ini, 5 pilar ini, ya. Sering-sering kita bermurajaah, apa sih makna syahadatain, yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, ya. Di awal-awal pertemuan kita telah membahas tentang makna syahadatain, makna syahadat la ilaha illallah dan makna syahadat Muhammad dan Rasulullah, anna Muhammad dan Rasulullah. Itu sering-sering kita bermurajaah, sering-sering kita bertadabur, ya, sudah benarkah syahadat kita terhadap Allah yang kita sembah satu-satunya? Sudah benarkah syahadat kita terhadap Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang mesti kita ikuti? Naam. Ya, itulah kurang lebih, ya, faedah-faedah yang cukup banyak juga, ya. Suatu saat nanti kita membahas Arba'in Nawawiyah. Wa arkanul iman, dan arkanul iman. Arkan ini jamak dari ruknun, dan itu adalah berapa, Pak? Sabaraha rukun iman? Mumtaz.
ada 6, sittah. Sama seperti malaikat Jibril yang berubah jadi manusia menanyakan kepada Nabi tentang rukun iman, akhbirni anil iman. Ya, dijawab, ya, apa itu? Antu'mina billahi Mumtaz, barakallahu fiik. Ya, hendaknya Anda beriman kepada Allah, wa malaikah, dan malaikat-malaikatnya, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya. Ya, ada berapa kitabnya? Felis? Yang Allah turunkan, yang antum tahu? 4. Tapi juga ada yang enggak ketahuan, ya. Yang tahu lah yang kita sebutkan. Apa itu? Ke siapa? Taurat ke Musa alaihissalam. Injil ke siapa? Isa alaihissalam. Zabur ke siapa? Itu yang dipakai benderanya jadi bintang. Daud alaihissalam. Terus Al-Quran. Ada lagi gak? Nah, yang tahu antum itu. Ada yang bisa nambahin dalam surat Al-A'la? Suhuf Ibrahim wa Musa. Ya. Suhuf lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu yang diketahui. Allahu alam kalau yang lain, ya. Kitab-kitab itu kita beriman, ya, pada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Kita mengimani, ya. Berapa jumlahnya rasul yang Nabi katakan? Banyak, ya. 313 Rasul yang Nabi sebutkan, ya, dalam hadis. 124.000 Nabi, ya. Allahu alam itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, ya. Kemudian setelah dia beriman kepada kitab-kitab, kepada Rasul-Rasulnya, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qada, kepada takdir baik dan buruk. Itulah rukun-rukun iman. Ya, kalau ditanya apa itu iman, ya itu jawablah dengan rukun iman. Ya. Ghaira radini syai'an min syar'ilahi, yang tidak ditolak sesuatu pun dari syariat Allah. Maka Hizbur Rahman, Hizbullah adalah kelompok yang mereka melakukan, ya, mempraktekkan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman tanpa ada penolakan sedikit pun dari syariat Allah. Ini Hizbullah, Hizbur Rahman, ya. Dan kelompok kedua adalah Hizbus Syaitan, partainya setan, golongan setan, kelompok setan. Wahumul muharibuna, ya, li syar'illahi, mereka memerangi syariat Allah, ya. Jadi kelompok Allah Ar-Rahman adalah yang menjalankan, mempraktekkan rukun Islam, rukun iman tanpa ada penolakan. Dan mudah-mudahan kita adalah termasuk Hizbullah, Hizbur Rahman, ya, amin ya rabbal alamin. Bukan Hizbullah, ya, yang di sana, yang di Lebanon, ya, bukan. Tapi hakikatnya. Tsani wa isruna, ke-22. Tadi sudah 21. Nunkiru 'alal ladzina yaqsimuna ad-din ila kusur walubab. Kita mengingkari kepada orang-orang yang membagi agama kepada kusur. Apa ini? Kulit. Walubab, isi. Kalau kulit lumpia diisiin daging jadi kebab. Ya, ini dia. Ada orang-orang yang membagi begitu. Ya. Kuliyat dan juz'iyat. Kuliyat ini menyeluruh, juz'iyat bagian-bagian. Ya, cabang-cabang, usul sama furu.
Ya kalau usul furu ada, itu ulama fikih. Ya. Furu cabang-cabang. Ya. Ini tidak masalah kalau dalam suatu ilmu, tapi kalau membagi seperti ini kita ingkari. Itu mah kulitnya doang. Kan kita kan pakai baju muslim nih. Udah pakai baju yang kayak gini aja, singlet gitu kan, kemana-mana sholat juga pakai singlet, ya, pakai letbong dan semacamnya, ya, itu kan kulitnya doang, dia bilang begitu, dia nggak mempermasalahkan. Padahal ini harus kita perhatikan juga, ya, sebagai ciri khas orang Islam, ya, dia pakai pakaian muslim, bangga dengan pakaian muslim, ya, yang Nabi perintahkan agar kita tidak bertasyabuh juga, ya. Kalau memang pakaian itu jadi ciri khas orang-orang kafir, ya, apa ciri khasnya? Mungkin dia pakai di sininya ada gambar salib, ciri khas dia, itu nggak boleh, ya. Kalau itu menjadi ciri khas orang kafir, ya, maka ada ulama melarang pakai pakaian bola yang sininya ada gambar setan. Itu dilarang sama ulama. Dibangga-bangga kan, wah, dicium-cium lagi, Allah musta'an, musibah itu. Hati-hati, ya, hati-hati, ya, jangan, ya, dibanggain, masa devil dibangga-banggain, ya. Nah itu dia, makanan lagi namanya pocong diminum. Ya, jangan mie iblis, ya, mie setan. Aduh, penamaan itu akhirnya jadi merusak, ya, walaupun zatnya halal tapi itu nanti terjatuh. Maka kehati-hatian lebih baik tinggalkan seperti itu. Ya, sesuatu yang kita minum, sesuatu yang kita makan, baik zatnya halal, penamaannya juga harus bersih, bebas dari hal-hal yang buruk. Ya, hati-hati, jangan beli nasi goreng gila misalnya, kamu jadi gila kan tuh, ya, pasti nggak mau. Hati-hati, hati-hati, penamaan itu mempengaruhi dan mempunyai asar, punya pengaruh, ya. Pasti punya pengaruh, ya. Kalau nggak salah ada asar yang Umar bin Khattab, ya, tapi anak belum tahu ininya, ya, secara sanad, tapi anak nggak mau katakan. Yang katanya itu saya namanya api, pulang sono, rumahnya kebakar dan seterusnya, wa ya'udzubillah, ya. Karena benar nama itu ya punya arti dan akan berbakla dan punya asar, punya pengaruh. Ya, nama-nama saja yang paling baik kata Allah Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah, Abdurrahman. Ya, nama-nama yang baik. Ya, jadi janganlah kita mengikuti seperti kelompok yang membagi agama dari kulit dan intinya saja. Ya, justru kulitnya, ya, cabang-cabangnya itu juga harus menjadi bagian yang kita harus amalkan. Ya, pakai celana di atas mata kaki ini diamalkan, ya, karena Nabi SAW sudah mewanti-wanti kita agar tidak menjulurkan di bawah mata kaki, karena apa? Terancam neraka, ya, fafinnar, berada di neraka. Naam, wa na'lam anna hadhihi da'wah haddamah, dan kita tahu bahwasannya dakwah seperti ini adalah dakwah yang destruktif, dakwah yang merusak. Ya, jadi orang punya hujah, itu kan kulitnya saja. Kita dong belajar ngaji itu isinya, gitu, intinya. Tidak, nggak boleh. Ya, jangan seperti itu. Kulit isi jangan. Kita semuanya berusaha untuk mempelajari. Ya, Salis wa isrun 23. Nungkiru ala man yuzahid fi ilmi sunnah. Kita mengingkari bagi siapa saja yang
tidak membutuhkan di dalam ilmu sunnah, ya kita ingkari. Ya, orang-orang yang anti sunnah, ya, yang orang-orang alergi terhadap kata sunnah. Wa yaqul, ya, yang dikatakan, yang mengatakan laisa hadza waktu, bukan saat ini waktunya untuk belajar sunnah. Ada yang demikian. Ya, bahkan mereka ada yang mengklaim hanya Qur'ani saja, berhukum dengan Al-Quran saja. Itu adalah kesesatan. Iya tidak? Ya, makanya majelisnya Al-Quran aja, udah baca Al-Quran aja. Kalau nggak cuma tilawah dibagus-bagusin, ya tafsiran seenaknya dia. Padahal kalau kita perhatikan tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah itu membawakan hadis-hadis. Ya, ayat ini ditafsirkan dengan hadis-hadis ini. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Al-Quran butuh terhadap hadis, butuh terhadap sunnah. Ya, maka nggak boleh kita hanya mengandalkan Al-Quran saja. Yakin orang yang hanya berpedoman Islamnya dengan Al-Quran saja itu sesat. Dari mana Ustadz? Ya, Nabi sudah katakan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadilu mata masaktum bihima, ya, selama kalian berpegang dengan keduanya, lan tadilu, tidak akan sesat. Ya, kitabullah wa sunnatan nabi, ya, kitabullah dan sunnah nabinya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Ya, jadi Al-Quran dan As-Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu orang-orang yang enggak sesat. Taib. Jadi kita harus mengingkari orang-orang yang mereka katakan tidak membutuhkan ilmu sunnah. Wa kadza man yuzahid fil amali, ya, begitulah, demikianlah orang yang tidak membutuhkan di dalam amalan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau kita yang sudah menisbatkan, kita sudah mengklaim diri kita Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni, ya, pengikut sunnah, ya amalkan sunnahnya. Ya, memelihara jenggot, ya diamalkan. Ya, memakai celana di atas mata kaki, amalkan. Ya, beramal dengan sunnah. Salat juga harus sesuai sunnah. Ya, yang ada ilmu-ilmu sunnahnya kita terapkan. Salat menghadap sutrah misalnya. Ya, ini sunnah kita tegakkan. Walaupun yang tidak menghadap sutrah itu juga sah. Ya, karena ada suatu saat Nabi SAW waktu di Mina, kalau nggak salah, Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi sholatnya nggak menghadap sutrah. Dan hadis-hadis yang Nabi sholat menghadap sutrah juga banyak. Bahkan pelana kendaraannya, ya, ditaruh jadi sutra. Ya, Nabi kalau sholat cari menghadap ke jidar, dinding, ya, mendekat. Ya, bahkan tombak, ya, yang kecil Nabi tancapkan untuk menghadap tombak saat sholatnya. Ya, ini menunjukkan, ya, sholat menghadap sutrah itu adalah disunnahkan. Ya, bahkan Syekh Albani mah mewajibkan. Ya, yang rajih wallahu alam itu hukumnya sunnah. Ya, taib. Jadi kita harus beramal dengan amalan-amalan sunnah, mengingkari orang-orang yang menyepelekannya, ya, yang enggak membutuhkannya mereka. Makanya yang membedakan hari ini adalah itu. Orang-orang yang itu sunnah itu beda dengan orang-orang yang yang mereka enggak belajar atau menganggap remeh sunnah. Bahkan itu lebih parah kalau gitu. Ya. Kita jangan, kita beramal ya harus dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebisa mungkin demikian. Rabi wa Isruna 24. Nara takdimul ahamil fal aham
ya kita memandang, ya kita berpendapat, ya untuk kita apa? Taqdimul aham fal aham, mendahulukan yang paling penting dari yang penting. Al aham fal aham, ya kita mendahulukan yang penting dari yang paling penting. Apa ini? Tauhid. Itu yang paling penting. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang paling penting sebagai seorang hamba Allah. Karena inilah tujuan hidup kita, untuk mentauhidkan Allah. Maka materi tauhid menjadi porsi yang utama yang harus kita pelajari. Ya. Yang penting dari yang paling penting harus dikedepankan. Akidah awalan. Ya, akidah dulu. Fal wajib alal muslimin, ya, an yahtamu bi islahil aqidah. Ya, baru dijawab. Ya, dijelaskan, maka wajib bagi setiap muslim nih, ya, bagi orang-orang Islam, untuk dia memberikan perhatiannya mereka dengan perbaikan akidah. Bi islahil aqidah. Ya, memperbaiki akidah-akidah kita, jangan sampai menyimpang, jangan sampai tersesat. Ya. Tsumma bil qada'i ala, ya, subu'iyah, ya. Dan setelah kaum muslimin bersungguh-sungguh, ya, memperhatikan, memperbaiki akidahnya, lalu dia membinasakan, ya, qada ala su'iyah, yaitu komunis tadi, yang membinasakan, artinya mengenyahkan dari fikrah kita, dari pemikiran-pemikiran kita, ya, kepada kaum muslimin yang mungkin tersubhat dengan hal ini. Ya, sekarang masih banyak yang demikian, nggak percaya kepada adanya Allah, kepada Rabb, mereka nggak percaya. Ya, harus dibinasakan. Wa hizb, apa? Hizb siapa ini? Apa tadi hizb? Hizbul Ba'ats tadi, BIC, ya. Partai Ba'ats, golongan, kelompok. Ya, ini ada di sana di Timur Tengah, ya. Di Yaman juga ada mungkin, ya. Di Irak ini pasar Partai Ba'ats. Wa dzalika la yakun illa bil ittihadi ala tamasuk bil kitabi was sunnah. Ya, maka ini bisa diperoleh, ya, bisa dicapai dengan dia kaum muslimin berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ulama, ya, seperti Syalbani, ya, ini menambahkan ala fahmi salafil ummah, ya, dengan pemahaman salaful ummah. Taib. Kemudian ayol ikhwah, ya, jadi tamasuk, ya, berpegang teguh, dan ini kita telah bahas, ya, pada pertemuan kemarin, ya, untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, ya, sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang telah diberikan petunjuk. Ya, berpegang teguh dengan ini. Ya, sampai kapan? Terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ya, caranya adalah, ya, begini, dengan kita bermajelis ilmu. Ya, kita bermajelis ilmu. Kita nggak tahu usia kita, ya, kita nggak tahu di mana kita akan diwafatkan oleh Allah. Ya, wala tadri bi ayyi ardi tamut, ya, tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan diwafatkan, dimatikan. Ya, dan kita mengharap kepada Allah agar husnul khatimah, ya, penghujungan yang baik.
Itu yang ke-24. Al-khamis, ya, al-khamisu wal isrun, ke-25. Nara annal jama'ata, ya, allati tadamu rafidi wa syi'i wa sufi wa sunni ghairi qadirah ala muwajahati al-a'da'i li'anna hadha la yakun illa bi ukhwah sadiqah wa ittihad, ya, fil aqidah. Nah, ini yang menjadi judul kajian kita, ya, ukhuwah Islamiyah. Kita berpendapat atau kita memandang bahwasannya jamaah yang mencakup di situ ada siapa? Rafidi. Ya, ada Rafidah. Ya. Katanya jamaah yang dia mencakup atau merangkul Rafidah, dirangkul. Syiah juga dirangkul. Wasufi dirangkul juga. Ya. Wasunni, ya, Sunni. Dia misalnya seorang Sunni disebutkan, tapi dia ngerangkul Syiah, ngerangkul Rafidah, ngerangkul Sufi, tawasuf, tasawuf, ya, dan selainnya, ya, itu ghair qadirah, nggak akan mampu, ya, ala muwajahatil a'da, tatkala dia berhadapan dengan a'da, dengan musuh-musuh. Apa sebabnya? Li'anna hadza la yakun, karena hal ini tidak akan bisa terjadi illa bi ukhuwati shadiqah, kecuali dengan persaudaraan yang jujur, dengan ukhuwah shadiqah, persaudaraan yang benar, wattihad fil aqidah, dan persatuan dalam akidah. Lihat aja Rafidah Syiah, akidahnya udah beda keyakinannya. Ya. Lihat aja Sufi, cara ibadahnya aja beda sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Ya. Sunnah, ya, orang-orang yang harus mengikuti sunnah Rasulullah dengan benar. Jangan hanya mengklaim saja. Ya. Nggak akan bisa ada perangkulan. Nggak akan bisa berjabat tangan antara Sunni dengan Syi'i, ya, tidak akan bisa. Kalau mereka memahami ilmunya, nggak akan bisa. Jadi ada orang-orang, saya mau merangkul semua golongan. Wah, untuk menghadapi musuh Allah kita harus rangkul kelompok-kelompok Islam yang ada. Ukhuwahnya harus yang jujur, ya, ukhuwah Islamiyahnya yang benar. Karena hakikat persaudaraan Islam itu dibangun, dilandasi dengan akidah yang sama, yang lurus. Ya. Inilah ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Maka kalau cita-cita kita, ya, kembali jaya Islam seperti jayanya pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka tidak bisa tidak kita harus belajar, ya, memperhatikan akidahnya agar kokoh, kuat, sama seperti akidahnya para sahabat. Ya, disitulah nanti Allah Azza wa Jalla akan memberikan kembali kemenangan, kejayaan kepada kaum muslimin. Allahu ta'ala alam. Mungkin sampai sini kaji kita pada risalah hadhihi da'watuna wa aqidatuna, buah karya Abu Abdurrahman Syekh Al-Alamah Al-Muhadis Muqbil bin Hadi Al-Madkhali rahimallahu ta'ala. Ya, mungkin bila mana ada pertanyaan, falyatafadhal, ditulis saja, ya.
maka ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Maka keimanannya ini harus sama. Ya. Harus sama dalam hal bagaimana caranya beriman kepada Allah, ya, dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, dalam hal asma wa sifatnya harus sama, ya, karena dalam hal ini saja sudah ada yang berbeda, maka bagaimana, ya, kita bisa bersaudara dengan sebenar-benarnya persaudaraan, ya, keimanan, ya. Maka orang-orang yang dia telah memahami manhaj atau telah meniti manhaj salafus saleh ini adalah suatu cara untuk dia benar-benar bersaudaranya secara hak, ya, secara benar, shadiqah, secara jujur persaudaraannya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya juga telah memberikan suatu peringatan, ya, tentang ukhuwah Islamiyah ini. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, alla la fadl lil arabi, ya, lil arabi, tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab, bagi orang Arab, ala ajami, ya, terhadap orang-orang selain Arab, ya, walal ajami ala arabi, juga tidak ada keutamaan orang-orang yang non Arab dengan orang yang Arab, ya, dan wala ahmar, orang yang berkulit merah, alal aswad, terhadap orang yang berkulit hitam, ya, kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, ya, kulit coklat, itu enggak ada keutamaan ya kepada atas yang lainnya, enggak ada, ya. Maka itu Nabi katakan illa, ya, bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan, ya. Udah beraneka ragam macam suku bangsa yang ada di dunia, yang kata Allah li ta'arafu, ya, untuk saling mengenal, tapi diteruskan dalam firman-Nya itu inna akramakum indallahi atqakum, ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, ya, mau sipit, mau belok, mau kuning, mau coklat, mau kaya, mau miskin, mau dia badannya segar, mau badannya cacat, di sisi Allah yang paling mulia adalah yang bertakwa. Bahkan ada ulama, ya, ulama yang itu cacat ada, yang buta, yang enggak melihatnya enggak terlalu jelas juga ada. Syekh bin Baz rahimahullah itu buta, Allah anugerahkan dengan lautan ilmu pada dirinya, ya. Ada yang cacat jalannya, ya, ada. Maka itu jangan menghalangi untuk dia mencari kemuliaan dengan bertakwa, ya, dengan dia mencari ilmu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga juga para jemaah Allah ya jaga kesehatan, ya, amin, beri kesehatan, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, izin bertanya, jika di pergantian tahun kemudian membaca ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim lebih banyak dari hari biasanya untuk menyelisihi kaum lain yang merayakan dengan kembang api atau petasan atau yang lainnya, ya, apakah diperbolehkan? Jazakumullahu khairan. Ya. Sementara kaum muslimin sebagian besar bertasyabbuh
jelas ini adalah dilarang oleh agama kita menyerupai suatu kaum. Kemudian ada kaum muslimin yang dia punya akal, digunakan akalnya, mereka keluar merayakan pergantian tahun baru ya dengan bermaksiat kepada Allah, menghambur-hamburkan uang, begadang sampai semalam suntuk, ya, membakar panggangan, ya, pokoknya panggang ayam, panggang apalah, jagung dan seterusnya, ya, tidak dilakukan selain pada malam pergantian tahun baru tersebut. Jelas ini adalah tasyabuh, ya. Tapi orang ini tidak mau seperti mereka, ya, dia malah berzikir kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah tentunya hal yang bagus, hal yang baik. Tapi tatkala dia punya landasan, ya, karena pergantian tahun baru, maka ini butuh dalil, ya. Tidak ada keistimewaan pergantian tahun baru dalam tahun baru Masehi, nggak ada keistimewaannya, nggak ada dalil-dalil yang menunjukkan adanya fadilah, adanya keutamaan, nggak ada, ya. Bahkan dia baca Al-Qur'annya lebih banyak dari hari-hari biasanya karena pergantian tahun baru, atau mungkin dia membaca doa-doa akhir tahun, ya. Dan ini butuh dalil yang sahih, ya. Tidak ada, ya, secara syariat menganjurkan demikian. Bahkan kumpul di masjid daripada kumpulnya di jalan, ya. Kita mending kumpul masjid, kita bikin halaqah zikir jamaah, ya. Maka ini adalah lebih sesat lagi. Kenapa? Tanpa didasari oleh ilmu. Ya, dia mengada-ada, dan ini merupakan bid'ah, ya, mengkhususkan suatu hari, suatu waktu untuk beribadah kalau tidak ada dalil dari syariatnya, ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru, terancam, ya, neraka, karena ini adalah kesesatan, ya. Tidak boleh kita mengada-ada suatu perkara yang bukan dari agama ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal suatu amalan yang bukan, yang tidak ada, ya, dalam urusan kami dalam agama ini, fahuwa raddun, maka tertolak, ya.